Sorry. Udah mulai? Udah. Sorry tadi perjalanan macet banget. Macet. Udah kumpul semua di dalam. Ya udah siap-siap. Ya udah. Parkir aja, Man. Udah dalam semua? Udah. Semua kontestan nggak ada yang kurang kan? Nggak ada sih. Udah kumpul semua ya? Iya. Oke. Sorry. Udah telat. Touch up dong, make up. Touch up. Udah. Suara apa sih? Di? Hah? Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Maju lo semua lo. Tawuran lagi. Mundur. Maju lo. Berhenti, woi. Woi, security. Maju lo. Security. Waduh. Woi maju. Security. Minta apar dong, minta apar. Maju lo. Maju. Woi. Bubar lo. Woi. Kontestan bukan tuh? Pokoknya kalau tadi sampai ke bukti ada kontestan yang tawuran, diskualifikasi aja. Aduh, Pak. Tolong amanin Pak, ini beling-beling, ya ampun. Amanin Pak, terus cari Pak orang tuanya Pak. Tuh, botol. Lempar-lemparan. Malah tawuran. Amanin Pak. Bukan kontestan kan? Bukan. Yakin bukan kontestan? Hah? Warga belakang? Bocah-bocah sini? Untung tadi mobil gue udah lewat. Yuk ke dalamnya, langsung ke dalam yuk. Sorry, maaf. Bukan gitu. Sebetulnya gue on time, gue cuma telat sebentar. Tadi jalanan macet, di depan ada tawuran. Beneran. Nah, justru gue mau nanya nih, ada kontestan cowok di sini yang terlibat tawuran di depan nggak? Atau punya teman-teman pendukungnya? Coba lengkap nggak nih jumlahnya? Lengkap nggak? Hah? Yakin ya? Jangan ada yang tawuran. Kalau tawuran tuh buat pengecut doang. Kalau mau 1 lawan 1. Tawuran hari ini tawuran ya kan? Oke. Yaudah kita langsung mulai ya. Minta fishball dong. Tuh kan masih ada yang lebih telat dari gua kan? Dari mana tadi? Dari mana tadi lo? Hah? Dari WC. Yaudah. Bukan tawuran kan lo? Nggak tawuran? Ya udah, yuk kita mulai fishball dong. Oke, sekarang kandidat cewek ya, wanita ya. Ya. Oke. Wanita nomor 23. Oke, silakan turun 23. Riris. Wanita yang memiliki senyum manis ini mendambakan pria yang bisa melindunginya. Apakah Riris mampu membuat para pria di garis tangan jatuh hati padanya? Oke. Lah, lo ngapain nomor 2 berdiri? Hah? Ngapain? Hah? Ih, ngapain sih lo? Kenapa? Hah? Bang, turun ya. Kamu kenapa udah pengen turun aja? Terlalu nafsu ya? Iya. Kamu nomor 2, bukan 2 sama 3 ya. Oke, sabar. Turun ya lo. Oke. Namanya siapa? Nama aku Riris. Iya. Kerja sekolah? Aku sekolah, aku dari pendidikan keperawatan.
Keperawatan. Oh, mahasiswi keperawatan. Oke, kamu suka cowok kayak gimana nih, Riris? Aku suka cowok yang cinta damai, setia. Oke. Tapi Hah? aku mau cowok yang berseragam. Cowok yang berseragam? Kenapa? Kenapa? Kenapa cowok yang berseragam? Karena teman-teman aku dapat suaminya rata-rata kan yang berseragam ya polisi gitu. Terus? Kalau berseragam kenapa? Keren. Keren? Iya. Oke. Oke, yang cowok-cowok di sini yang ngerasa kerjanya berseragam dan cinta damai, nggak tawuran ya, nggak suka berantem, suka sama Riris, berdiri. Ya, oke. Turun. Turun yuk, turun. Ayo turun. Turun. Ini pada budak semua ya. Oke. Perkenalan, nama siapa? Gua Jordan. Jordan. Kerjanya apa pakai seragam nih? Gua kerja sebagai kasir minimarket. Pakai seragam kan? Kasir minimarket. Ya seragam sih. Ya. Kalau kamu? Saya Bayu, Mas. Bayu. Iya. Kerjanya apa nih pakai seragam? Saya karyawan SPBU, Mas. SPBU. Ya. Ya pakai seragam juga. Bukan seragam itu maksudnya Mas Uya. Ya lu tadi kan nggak bilang. Kalau kamu siapa namanya? Endro, Mas. Endro. Ya. Seragamnya apa? Pakai kerjaannya apa? Kontraktor. Kontraktor. Seragam. Oh iya pakai helm. Kan seragam. Kalau kamu? Nama saya Robi, Mas. Robi. Kerjanya apa? Saya kepala keamanan di pasar. Kepala keamanan di pasar. Security pakai seragam juga lah. Gimana? Sesuai kriteria nggak nih? Ya maksudnya bukan yang begitu Mas Uya. Cuman ya gimana ya? Ini kan berseragam, nggak salah juga. Ya Hah? Gimana? maksudnya kayak polisi gitu. Ya ini kan juga seragam. Iya kan? Seragam juga. Ya benar juga. Ya udah. Yang penting ini berseragam. Lo udah harus konsekuensi juga nih. Oke. Mau diapain nih mereka nih? Eliminasi 2 cowok nih. Tapi aku pengen coba mereka adu panco. Adu panco. Ayo boleh. Adu panco ya untuk kediskutan mereka ya. Ya udah yuk, siapin yuk. Oke, coba adu panco yuk, dua-dua yuk. Yuk. Lo siapa? Robi sama Jordan dulu deh, yuk. Lo. Tapi sebentar Mas Uya. Kenapa? Aku boleh lihat tangannya dulu nggak? Kenapa? Aduh, tangannya. Kenapa? Berdarah kayak gini. Kenapa kamu? Udah kenapa berdarah tangannya nih? Gak tau, Mas, saya nggak sadar. Coba dia di kamar mandi. Oh. Kok mungkin masa nggak tahu? Biasa nggak berasa. Oh, ini naluri keperawatannya mulai keluar ya. Ya. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Makasih ya. Lanjut nih. Yo. Oke, masih kuat tangannya nih? Iya. 3, 2, 1. Ya. Walaupun tangannya luka, tapi ternyata tetap kuat. Oke. Balik nih kan. Oke, selanjutnya berarti Bayu Lawan gua. sama Hendro ya. Sama Bayu ya. Oke. Langsung gaya. Ayo. Masuk gaya. Ke depan. Yakin lu bisa menang? 3, 2, 1. Waduh. Emang rada gak imbang, yang gede sama kecil ya. Nah, sekarang berarti Hendro dan juga Robi ya. Ya, yang lolos ya. Baik, 2 lagi silakan naik ke atas yuk. Yuk, dibersihin yuk.
Bisa diangkat mejanya yuk. Hendro, lelaki yang mencoba mengambil hati Riris ini, mengaku dirinya seorang sales perumahan. Apakah cukup membuat Riris terpesona? Robi, lelaki ini meyakini kalau dirinya termasuk kriteria yang diinginkan Riris. Apakah Robi layak menjadi kekasih hati Riris? Kalau begitu langsung aja kita undang nih ya. Ya, Arbi dan Tigor. Oke, Tigor. Iya Mas ya. Ini ada Riris yang sekolah di Akademi Keperawatan. Iya. Ada 2 orang di sini, Robi dan Hendro ya. Kalau bisa dibaca nggak, Tigor? Bisa Mas. Dari Hendro dulu, Hendro. Hendro, saya ingin kamu maju ke depan. Sebelumnya saya minta tanah. Tanah? Ya tanah. Iya Mas ya, saya ingin membacanya dengan energi tanah dan air. Energi tanah dan air? Iya, karena tanah ini akan mendampakkan apa yang harus saya sampaikan kepada si laki-laki. Hendro ini ya? Oke. Saya Tanah dan minta air? Tanah dan airnya. Ini maksudnya buat apa, Mas? Udah lo Kita ikutin aja. buat cek aja. Nah, karena Ya, aku enggak. Maksudnya ntar ada guna-guna atau apa? Nggak Nggak ada. Ini kan nggak ada yang tahu, Bos. Ya, ntar kalau buat celaka gimana? Tidak ada celaka. Kenapa aku mintanya tanah? Karena saya membaca tubuhmu, membaca energimu ini selalu berurusan dengan tanah. Oh, Makanya kontraktor saya dia emang mungkin. minta kontraktor. dengan tanah. Gini, jika apapun pekerjaan setiap orang halal ataupun benar, mungkin tanah ini tidak akan ada kontraksi apapun. Oke. Tapi sebaliknya, jika yang kamu kerjakan ini dalam tanda kutip yang tidak bisa saya sebutkan di sini, berarti si tanah ini akan ada kontraksi. Ini maksudnya buat apa, Mas? Udah lo Kita ikutin aja. buat cek aja. Nah, karena Ya, aku enggak. Maksudnya ntar ada guna-guna atau apa? Nggak Nggak ada. Ini kan nggak ada yang tahu, Bos. Ya, ntar kalau buat celaka gimana? tidak ada celaka. Kenapa aku mintanya tanah? Karena saya membaca tubuhmu, membaca energimu ini selalu berurusan dengan tanah. Oh, Makanya kontraktor saya dia emang mungkin. minta dengan tanah. Gini, jika apapun pekerjaan setiap orang halal ataupun benar, mungkin tanah ini tidak akan ada kontraksi apapun. Oke. Tapi sebaliknya, jika yang kamu kerjakan ini dalam tanda kutip yang tidak bisa saya sebutkan di sini, berarti si tanah ini akan ada kontraksi. Kita nggak tahu Ada nanti reaksinya kontraksi ya? apa. Iya. Karena jujur Nggak energi. mungkin lah. Nah, gini, karena jujur energimu itu selalu aku rasain itu panas. Mulai dari di belakang, saya merasakan energimu jarak jauh itu panas sekali. Jadi saya ingin Anda mengambil airnya, Harus dituang atau? dipegang dulu. Pegang dulu, airnya dipegang dulu. Iya, dipegang dulu. Oke. Dengan cara seperti ini, lurus. Lurus. Saya ingin menarik energi yang ada di otaknya. Oke. Tarik. Nah, ini awalnya juga mulai berbeda. Ini nggak kenapa-napa kan? Tidak kenapa-napa. Nggak bakalan sakit kan? Tidak bakal Lo ngerasa sakit ya? Enggak kan? Cuma saya Takutnya ingin nanti sakit, tak? Cuma saya ingin ngetes apakah Anda orang bener atau enggak. Ya bener lah, orang kerja saya juga bener. Coba Kontraktor. saja, ya. Silahkan Anda tuangkan 3 kali. Tuang 3 kali? 3 kali dulu aja. Apa yang akan terjadi? Saya penasaran nih. Ya nggak bakal terjadi apa-apa sih, Mas. Ya, Kalau ya, kamu makanya coba aja dulu, lo kan belum bener, tua. tidak ada apa-apa gitu. Apa lo ketakutan? Sabar dong. Lo yang ketakutan sekarang malah. Enggak, Mas, biasa aja. Cuman ya ngapain harus pakai gini-gini? Ya udah tuangin aja, kenapa sih? Udah tuangin aja. Oke, dituang. Oke. Tuh, kan udah jelas. 3 kali. Semua. Yang banyak. Semua aja, Oke, semua. Oke. Semua habis. Terus yang banyak semuanya. Semuanya habisin. Ini mah enggak, Mas. Enggak dong, nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Kenapa nih, Gor?
Kenapa gua? Alat keluar asap ini kenapa gua? Main-mainan dia doang. Kalau kayak gini Bukan, mah. ini bukan mainan. Iya. Kalau ini mainan, pertama kali kamu menuang, Iya. itu hawanya sudah berbeda. Tapi di sini semua juga melihat Iya. ada asapnya. Benar. Ya, enggak, maksudnya bisa tahu dari mana kalau saya nggak bener? Nah, sekarang Ayo. gini aja deh. Terbukti. Udah kan jelas ada buktinya. Kalau lu nggak merasa salah, coba Arbi kita relaksasi, Bi. Bang, Nah, enggak, mas. Maksudnya ngapain ini? Kan udah. Ya udah, lu nggak usah ngacak dong. Nggak bisa ngebuktiin. Ya udah sekarang buktiin kalau emang lu benar. ya boleh minta Ya kursi. kan? Ada kursi chair. Nah, gitu dong, mas. Ini bikin apaan, tuh? Arbi langsung relaksasi, Bi. Oke, ayo Hendro. Duduk sini. Oke, Hendro, sekarang fokus ke jam di depan mata kamu. Secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, rasakan semakin nyaman, rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti ketika saya hitung 1 sampai 3 masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih dalam dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 masuk ke dalam kondisi relaksasi. Dan siapapun nanti yang bertanya sama kamu akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu. Oke, 1, 2, dan 3. Oke. Hendro. Bener nggak lo kerja sebagai kontraktor proyek? Enggak, bukan, mas. Bukan. Bukan. Artinya lo apa? Saya sebenarnya calo tanah, mas. Calo tanah. Gimana tuh? Calo tanah tuh gimana? Kerjanya apa tuh? Ya, kerjaan saya tuh sering buat ngadain sertifikat tanah, mas, untuk dijual lagi Kemana? ke developer. Oke, terus ngapain lagi lo? Ya, saya juga sering eksekusi rumah orang, mas. Kalau yang tanahnya nggak mau saya beli. Jadi gimana? Maksudnya gimana? Ya, kalau misalkan dia nggak mau dijual tanah, ya saya paksa buat saya beli. Caranya gimana? Caranya gimana? Ya, kayak saya teror. Terus kalau dia nggak mau? Kalau nggak mau, ya saya paksa terus lah, mas. Saya bakar rumahnya. Pokoknya, mas, saya bakal lakuin semua cara supaya dia pindah dari rumah itu, mas. Dan jual rumahnya? Saya jual rumahnya. Dia lagi relaksasi, nggak bakal bisa dengar lo juga. Jangan gitu dibangun. Sudah, us. Kamu siapa namanya? Aku Sumi, Mas Uya. Sumi siapa dia? Pacarnya Hendro. Ada urusan apa lo? Rumah orang tua saya digusur gara-gara Hendro dipanggil. Padahal lo pacarnya. Iya, sertifikat rumah orang tua saya diambil sama Hendro. Sertifikat bangun. Oke, jadi sertifikat lo pacarnya, sertifikat rumah digusur, sertifikat diambil. Iya. Oke, tunggu dulu. Hendro, kenal sama Sumi nggak, Sumi? Iya, saya kenal, mas. Oh, mundur dulu, jangan nanti kamu ganggu ini. Kenal, siapa tuh? Sumi itu pacar saya, mas. Pacar kamu? Iya, mas. Pacar gimana nih? Ya sebenarnya sih kalau dibilang pacar juga enggak, mas. Lah, kalau dibilang pacar gimana? Orang jelek begitu ngapain dipacarin? Kenapa? Orang jelek kayak gitu, mas. Orang jelek gitu. Lihat aja, mas, mukanya, mana mungkin saya mau sama dia, mas. Nah, Tahu diri. kalau dia jelek emang gak sesuai dengan kriteria lo, kenapa lo pacarin? Ya supaya orang tuanya mau jual tanah ke saya lah, mas. Gitu. Iya. Maksudnya gimana? Jadi lo pacarin dia terus? Jadi gini, mas. Iya. Kalau udah pacaran, saya minta dia untuk minjemin sertifikat tanah orang tuanya, mas. Buat saya- diapain tuh? Buat saya gadai. Buat digade. Iya. Terus? Untuk usaha. Yang nggak sampai setahun juga saya balik. Jadi lo gak cinta sama Sumi ini, gak cinta? Ya enggak lah, mas. Muka gitu, mas. Ngapain saya pacarin? Uya bangunin dong, Mas Uya sadarin. Sabar. Oke. Terus apalagi selain sertifikat yang lo udah dapat dari Sumi? Ya apalagi kalau ya, mas. Oke, kenapa maksudnya? Mas perhatiin deh. Kanannya lebih gede kan? Kenapa emang? Kiri udah saya sedot, mas. Iya. Oke. Bibi, bangun Bibi.
Oke, Hendro, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Kok bisa ada pacar saya, Mas? Iya, iya. Siapa yang ngundang kamu ke sini? Bacot lu. Kamu kenapa ngomong Siapa sama kamu? Ini pacar saya, Mas. Cinta sama dia? Cinta, Mas. Gua udah tahu ya, gua udah tahu. Gua udah tahu lu tadi di sini ngapain? Di sini duduk tadi. Gua udah tahu ya, lu udah ngomong jujur. Lu cuma manfaatin gua doang. Siapa yang bilang? Mas, Gua nggak mau tahu ya. Lu pokoknya harus balikin sertifikat orang tua gua. sertifikat apa? Lu mikir dong. Orang tua gua sekarang tinggalnya di mana? Di pom bensin. Gara-gara siapa gara-gara lu? Siapa yang ngejual? Bukan aku yang ngejual, orang yang ngejual. Tapi lu yang minta ke gua, bukan teman lu, bukan orang lain. Ada, Lu pergi, yang pergi, minta. pergi, pergi. Ya mana mungkin? Tahu. Balikin. Hendra. Waduh. Andi. Yana nih, tekot dulu. Bener-bener deh. Kacau. Ternyata calo tanah, cuy. Mafia ini. Iya. Kriminal itu. Oke. Nah, sekarang nih ada sisa Robi ya berarti ya. Riris gimana, Riris? Mau lanjut gak? Mau deh Mas Robi. Mas Ria aku mau lanjut. Mau lanjut sama Robi nih? Ya. Oke, terus kenapa mau? Karena udah cocok aja gitu Mas Ria. Udah cocok aja? Iya. Nggak mau tahu lebih lanjut mungkin? Tapi kayaknya aku pernah kenal dia deh. Tapi nggak tahu di mana. Boleh aku kenal lebih dekat nggak? Lihat dia lebih dekat. Boleh. Silakan. Halo. Ya. Aku Riris. Kamu di mana? Wah, apaan? Abang apaan sih? Abang datang-datang. Siapa lo? Udah. Gua abangnya dia, Mas. Abangnya dia? Iya. Kakaknya? Abang Kok udah kakak apaan lo? sih? Iya, ini Ngapain lo ngacoin di sini? Adik lo mau jadi jodoh? Abang Lo bikin udah ribut di sini. bang. Lo nggak tahu dia siapa? Siapa? Dia musuh bebuyutan wilayah kita. Aku nggak peduli bang. Aku nggak peduli. Aku cinta sama Robi. Cinta baru juga kan kenal. Lo cinta. Lu barusan nyerang gue duluan ya? Lo yang nyerang gua sama teman-teman gua. Gua bela diri. Tunggu. Nama lo siapa? Gua Farhat, Mas. Kenal dia mana? Dia musuh bebuyutan wilayah gua. Nah, dia kepala keamanan tadi bukan kerjanya. Hah? Cuy, kepala keamanan. Ya ke pasar katanya. Dia preman kelas 3, Mas. Mas, dia suka nyerang daerah gua, Mas. Nyerang Gua bela daerah? diri. Hah? Dia suka nyerang daerah gua. Tunggu dulu gimana sih? Lo musuh bebuyutan nih? Iya, Mas. Dia pernah ngeroyak gua sama teman-teman gua, Mas. Kan lu duluan yang mulai. Woi, pasukan, maju! Bang kita mau itu. Hei, pisah. Stop. Jongkok, sana jongkok. Jongkok. Oke. Coba Arbi relaksasi nih biar pada nggak liar nih. Pegangan. Oke, pegangan. Oke, ngapain marah-marah kalian? Oke, tenang dulu. Oke, untuk orang yang saya sentuh, oke, dengarkan apa yang saya katakan. Oke, dengarkan sugesti saya. Nanti pada saat saya menepuk pundak teman kalian di sebelah sini, entah kenapa kalian masuk dalam kondisi relaksasi membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman. 1, 2, dan 3. Oke, relax dulu, tenang dulu. Biarin kayak gitu, biarin. Oke, dengarkan suara saya. Oke, pada hitungan ketiga, entah kenapa kalian naik ke atas tangga sana dan biarkan kalian main ular tangga. Oke, kalau ngerti yang bikin kepala. 1, 2, dan 3. Ayo main ke sana, yuk main. Biarin biar nggak pada rusuh. Ngapain, Bi? Iya, suruh main ular tangga aja di atas. Yang pernah nggak berantem.
Oh main ular naga Maksudnya panjang. terusin aja, nggak apa-apa biarin. Oh dia main gitu terus, Wi? Ya terusin aja biarin. Kita di sini aja biarin. Bisa gitu ya? Oh ya udah biarin deh, daripada tawuran mendingan kayak gitu deh. Ya, oke. Oke, Gor, coba baca nih Farhad sama siapa tadi nama lo? Robi. Farhad dan Robi, Ya. aku ingin kalian berdua maju ke depan 3 langkah aja. Coba maju. Oke, siap. Aku ingin merasakan energi apa yang ada di tubuh kalian. Wah, di sini aku merasakan kalian berdua terlibat dalam rivalitas buta yang sudah turun menurun. Oke, siap. Aku ingin merasakan energi apa yang ada di tubuh kalian. Wah, di sini aku merasakan kalian berdua terlibat dalam rivalitas buta yang sudah turun menurun. Itu maksudnya yang saya baca. Rivalitas buta yang turun menurun. Iya maksudnya. Maksudnya? Jadi dia kayak ngelakuin sesuatu hal, tapi itu sudah turun menurun. Oh, jadi kayak udah kebiasaan gitu. Iya maksudnya. Oke, coba Arbi, mungkin kita bisa relaksasi dua-duanya sekaligus. Oke, Robi sama Farhad boleh minta Minta dua kursi. Dua kursi. Yang gede ditekot aja ditekot. Iya. Oh, Andi nggak kuat sendiri ya, udah tua ya? Yana bantuin Yana. Wow. Oke, silakan Oke, dulu. Farhad, Robi, duduk. Singkirin dulu tuh benda-benda senjata-senjatanya, Yan. Oke, sekarang Lu di atas tetap main begitu, Bi? Oh, biarin. Untuk orang-orang yang di atas tangga, biarkan permainan ular tangga tersebut sampai saya bilang berhenti. Biarin. Ya. Oke. Masa sekarang- kecil masa paling damai emang Iya, ya? benar. Biarin Oke, aja silakan. mereka damai di atas. Oke, sekarang lihat titik merah yang di depan sana. Oke, apapun yang terjadi, karena titik merah tersebut semakin lama semakin membesar. Oke, makin lama makin membesar dan biarkan titik merah tersebut masuk ke sekitaran mata kalian, bayangkan dan rasakan. Oke, titik merah tersebut membuat efek relaksasi yang membuat kalian nyaman, tenang, dan damai. Apapun yang terjadi nanti pada saat saya hitung 1-3 masuk ke dalam kondisi relaksasi dan nanti siapapun yang bertanya sama kalian, kalian akan menjawab setiap fakta yang terjadi di dalam masa lalu kalian. Oke, 1, 2, dan 3. Buka matanya, petanda. Oke, Farah dan Robi. Kenapa kalian bermusuhan sampai begini nih? Dari Robi dulu deh. Sebenarnya saya kurang tahu juga sih Mas. Cuma saya ikut-ikutan aja dari dulu. Karena emang senior saya tuh suka ribut gitu. Awalnya tahu nggak kenapa? Awalnya gara-gara tuh ibu saya pas masih gadis lewat daerah Farhad. Kamu waktu masih gadis lewat di daerahnya Farhad. Ya. Terus Dan dia digodain sama bokapnya Farhad. ibu kamu digodain sama bokapnya Farhad. Ya. Oke, waktu masih gadis nih. Ya. Itu kata siapa? Ya itu sih kata cerita orang-orang sana Mas. Oke, Farhad bener gak gitu Farhad? Enggak mas, itu nggak benar. Yang kamu tahu kenapa? Yang saya tahu, waktu bokap gue lagi nganterin ibunya dia pulang ke rumah pas malam, bokap gue dikeroyok mas. Bokap lo dikeroyok? Ya, sama anak-anak wilayahnya dia. Loh, oke. Jadi ini kata lo begitu, bapak lo dikeroyok tapi ibu lo digodain. Oke, lo udah konfirmasi begitu nggak kejadiannya, Robi? Udah sih Mas. Tapi kata ibu saya cerita yang beredar nggak bener sih. Tapi ya udah terlanjur lah. Jadi tradisi. Ya udah lanjutin aja. Oh, Dari dulunya kayak gitu. oh tradisi buruk jangan dilanjutin, ya kan ini jadi kayak Tradisi. hoax ya kan? Jadi tradisi, jadi itu yang awalnya tawuran. Oke, kalau Farhad, kalau Riris sama Robi berjodoh gimana nih? Gak sudi saya mas, adik saya sama dia. Kenapa? Oke, dan Robi, lo bener nggak suka sama Riris? Suka Mas. Sebenarnya sih saya sering merhatiin Riris. Dia pulang kuliah. Tapi pas tahu dia adiknya Farhad, saya jadi takut buat deketin dia. Ngerasa gak enak gitu. Tapi Terus? saya nggak bisa bohongin hati sih. Makanya saya ikutan acara ini supaya bisa deket sama Riris. Oh, oke, ngerti. Ya udah, ini rivalitas buta nih ya. Cuman gara-gara
hoax di masa lalu nih ya. Jadi tradisi, jadi debat. Iya, iya, Oke. iya. Robi dan Farhad, sekarang saya tutup sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Lu apaan lu? Malah berantem lagi. Abang apaan sih, Bang? Udah. Sabar. Damai dulu, damai. Oke. Iya, damai dulu. Oke. Tenang dulu. Lo beneran suka sama Riris? Ya sih mas, saya suka merhati itu juga. Suka sama dia? Lu berani-beraninya lu sayang sama adik gua lu. Bang, udah Bang. Lo kok berani-beraninya kan ini adek lo. Tapi saya nggak sudi mas, ada saya sama orang ini. Bang, please izinin saya. Gua sama Robi, Bang, please, Bang. Aku cinta banget sama Robi, aku pengen sama Robi. Tolong izinin aku ya. Oke. Kalau lo emang bener sayang sama adik gua, lo harus berlutut dan cium tangan gua. Najis, gak sudi gua mas, gua nggak mau. Bi, kamu gimana sih, Bi? Katanya kamu cinta sama aku. Kamu tau gak, aku tuh direndahin sama kakak kamu. Bayangin aku disuruh berlutut. Tapi ini kesempatan buat sekarang dan masa depan kita. Oke, sekarang gini deh, terserah. Robi mau apa enggak? Nah. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kalau lo gengsi nggak apa-apa. Jangan lama-lama tuh, kasihan temennya pusing, muter-muter terus. Tidak mas. Ya kan? Mas. Lu lihat di atas tuh main ular Ya, tangga. Gak apa-apa, demi Riris. Ayo udah. Gua ngelakuin. Nah, itu damai. Nah, damai kan. Wah, Gua ngerestuin lo sama adik gua. gila nih kan. Tapi jangan pernah lo nyakitin adik gua. Kalau lo nyakitin adik gua, abis lo sama gua. Gua masih jagain adik lo. Ya. Wah, tuh gimana tuh, Riz? Udah. Dan habis ini juga damai nih. Bi, sadarin, Bi. Oke, untuk teman-temannya Farhad dan Robi, pada hitungan ketiga semuanya kembali seperti semula tapi dalam keadaan damai. Karena bos-bos kalian sudah damai. Oke, 1, 2, dan 3. Woi, damai dong. Damai dong. Woi, udah, stop. Woi, Damai. woi, stop. Woi, stop. Udah, Woi, bro, stop. Udah. Kita udah damai. Robi sama Riris udah jadian. Pak, turun. Turun. Oke, sekarang berpelukan. Hei, bukan sama teman-temannya. Nah, Ya. Peluk yang ini. udah aja saya Koji. Kasih selamat buat Robi tuh. Oh, Robi sama Riris naik ke panggung. Ya udah, ya. Udah damai, beralih Oke. damai. Udah. Wah, ini ya. Ya udah, kalian Robi sama Riris bisa ke atas, ikuti teman-temannya semua. Ya, bisa Naik ke ke atas, ya. naik. Jangan damai, mulai sekarang damai ya. Ada lagi tawuran antar. Oh, tuh rantai sama kalian nih. gearnya tuh. Aduh. Nah, itulah nih. Di garis tangan tuh bukan hanya jodoh yang bisa bersatu, tapi juga terjadinya perdamaian antara tawuran yang sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi tradisi antar dua wilayah didamaikan di sini akibat cinta. Artinya cinta itu bisa membuat yang keras menjadi lunak. Iya kan? Yang lunak bisa juga jadi keras. Iya. Itulah uniknya cinta di garis tangan. Ya udah, kita damai terus ya. Oke, kembali lagi kita di garis tangan dan sekarang akan saya ambil fishball untuk pria. Oke, cowok-cowok berdoa nih ya. Oke, saya ambil nomornya 12. Yuk turun, mana 12? Loh, 12 mana sih? Tadi kan gue bilang harus sudah lengkap dulu. Tadi udah lengkap. Mana lengkap gak ada orang ya?
Apaan sih? Mana helmnya? Siapa sih bener ini? Lu siapa? Saya peserta di sini Mas Uya. Juna, lelaki yang sungguh percaya diri, bisa mendapatkan pasangan ini, yakin kalau dirinya bisa menarik hati wanita cantik di garis tangan. Apakah keinginan Juna terwujud atau hanya harapan Juna belaka? Terus kamu siapa? Saya tukang ojek. Terus? Ya saya nganterin Mas Juna. Terus ini ngapain masuk sini? Loh, helm saya mana? Saya kan nganterin kamu tiap hari. Ke bawah Gimana? helmnya. Ya Allah. Iya. Mana sih? Copot nih Mas. Copot lah. Tukang ojeknya perempuan. Iya. Ini acara apa ini, Mas? Hah? Cari jodoh. Itu cewek-cewek kok bajunya paham mana-mana sih? Mbak-mbak ini kayak cewek-cewek di Ya, apa sih? Yang di ya Mas. Kem sih? Pasar kembang jual kembang. Oh. Bukan, Mas. dasar. Ya. Mas, ayo pulang. Apa sih? Ayo pulang. Jangan bikin malu dia. Loh. Kamu kok tukang ojek malah narik-narik dia sih? Loh, Mas, dia itu deket sama saya loh. Enggak Mas. Hah? Dia tuh cuma tukang ojek aku aja. Jadi setiap Terus? aku kemana-mana dia yang nganterin. Ojek langganan lah gitu. Jadi kamu bilang kita nggak ada hubungan? Ya kan emang kita bener nggak ada hubungan. Aku tiap hari nganterin kamu, Mas. Kemana-mana aku anterin. Lah iya makanya kamu kan tukang ojek aku doang. Gak lebih maksudnya. Ya kan tukang ojek, dia tukang ojek. Dia tukang ojek aku. Mbak-mbak ini berisik banget sih. Kamu ini selama 1 bulan lebih loh. Kita kenal, aku boncengin bolak-balik kamu kerja. Kita kenal. Ya karena kamu tukang ojek aku, nggak lebih. Udah jangan kamu berharap lebih lah ke aku lah. Kamu nganggap aku Malu cuma aja. ojek. Oke, Jadi kamu balik aja deh. sebetulnya apa emang? Jadi ini apa? Kamu nganggapnya apa? Aku nih seneng Mas sama kamu. Selama ini kita ngapain sebulan? Ngapa-ngapain. Ya gini Mas ya. Maksudnya dia tuh salah sangka. Ya maksudnya aku tuh nggak ada perasaan apa-apa. Dia tuh cuma jadi tukang ojek aku. Jadi aku kemanapun kerja, aktivitas dia yang nganterin, nggak lebih. Cuma itu. Mas Uya, Iya. aku ini selama ini nganterin dia bolak-balik ke kantor, pergi berangkat. Kamu tahu nggak? Sebulan ini kita jalan. Bahkan aku nganterin kamu. Waktu terakhir kamu ke klub di Jakarta Selatan. Kamu minta antar aku ke kosan? Ya kan tukang ojek bro. Tukang ojek. Dia ini pulang mabok dari klub di Jakarta Selatan. Dan dia minta antar ke kosannya. Dia nyium aku. Dan kita Kamu lupa? Aku punya buktinya, Mas. Aku punya buktinya. Ya. Aku punya buktinya. Kamu nggak bisa ngelak. Udah deh kamu jangan ngarang cerita deh. Boncengin aku aja, megang-megang aku diem aja. Kapan? Remes aku biasa aja. Kamu pegang-pegang sampai rembes, Mas. Gila. Gini Mas ya. Oke. Nah, tapi bisa jadi ini fitnah kan? Ya. Ada bukti apa enggak? Ada. Coba buktinya Aku apa? ada bukti. Oh, bentar Mas ya. Ya. Aku ada Gua mau buktinya, ngejelasin Mas. dulu yang sebenarnya. Aku ada Wah. Gak habis pikir aku sama Ini kamu. mirroring. Nanti ada. Gak nyangka aku mas sama kamu sih. Lihat, kalian semua lihat. Apaan sih nih? Kalau sampai ada yang milih dia. Cewek-cewek ini berisik banget sih. Kamu yang ngelak apa lagi? Udah gini aku jelasin ya Mas.
Kan kata Itu dia. jelas apa? Iya, maksudnya aku mau ngejelasin yang sebenarnya. ya, oke, apa? Ya kan kata dia ngejemput aku di klub. Ya. Otomatis aku mabuk dong, ya kan? Pasti aku nggak sadar. Ya. Orang nggak sadar pasti kan ngontrol. Apa salahnya? Ya bener nggak? Ah. Bener nggak? Bener nggak? Setiap hari kamu minta aku. Apa kamu lupa? Dia tuh bau amis. Otak nggak sih? Tempat lurah. Biarin, kenapa? Ini pergi. Ih, suka-suka aku. Biar kamu malu. Gara-gara kelakuan dia waktu malam itu, saya udah telat 2 minggu. Wah. Kamu hamil? Kenapa kamu takut orang tahu aku hamil? Udah kamu? guys. Ini saya tuh dijebak sama dia. Maksudnya gini loh. Cowok sekeren saya, sekul saya, mana mau sama orang itu mau kayak dia. Pakai logika. Bener nggak Mas? Kamu nggak ngakuin aku, Mas, selama Ya, 1 enggak bulan lah. ini. Kamu Sini. Lo benar-benar kalau emang itu benar terjadi, lo benar-benar keterlaluan sih. Ya. Lo anak orang, lo rusak, lo nggak mau tanggung jawab. Mas, ini tuh nggak mungkin Mas. Saya itu bener-bener dijebak sama dia. Dia tuh cuma sekedar tukang ojek nggak lebih. Dan Tapi kalau ada fotonya tadi apa? Ya itu kan masalah habis saya dari klub. Bentar dulu. Gua mau jelasin. Ya. Kan tadi dia bilang ngejemput dari klub kan ke kosan. Ya, Dan ya. saya nggak sadar. Apa saya salah? Ya. Ya harusnya salah kan dianya. Kenapa ngejemput saya? Tapi walaupun nggak salah, bagaimanapun, tapi kan kamu harus tanggung jawab dong tetap kalau kamu kan laki-laki. Waktu itu saya mabok dan bener-bener kayak saya tuh dipaksa sama dia. Dan saya nggak ngontrol semuanya. Nggak. Ya. Dan saya yakin saya tuh nih dijebak di sini. Gua sama nggak dia. percaya sama lo. Apa nih? Lo ngapain lo? Wah, Waduh. Kamu tuh aku hancurin motor aku biar kamu nggak bisa naik. Dewi, jangan gila kamu. Rame malu. Aku kesel sama kamu. Aku hancurin aja motor ini. Dewi, udah stop malu. Rame dilihat. Benar kamu ya? Ngapain lagi maksudnya? Kamu bener-bener ya. Biar kamu malu. Udah. Kamu pergi. Mas Tuyo ada tongkat nggak? Mau ngapain lo? Minta tongkat, Mas. Mau ngapain? Malu. Balik nggak? Ya udah tenang. Kamu ini berhak aku keluar. Ini kan motor kamu. Motor kamu dihancurin. Biar dia nggak bisa naik ojek saya lagi, Mas. Tapi kan motor kamu ini gimana? Ya, emang kenapa? Emosi? Iya, dia, Mas. Bebas dong, cewek. Terus kamu kenapa kamu nggak bisa naik motor lagi dong? Ya iya sih, ya udah. Emang kenapa? Yang penting dia nggak bisa naik motor saya lagi. Lah. Lo nggak merasa nyesel nih motor lo rusak? Gak apa-apa asalkan dia ini nggak nyentuh motor saya lagi. Dia lebih najis daripada motor rusak, Mas. Psikopat kamu ya. Gila kamu. Kamu ya. Biarin kamu nggak bisa naik loh. Udah Dewi, udah stop. Malu. Apa yang mau kamu maluin? Udah terlanjur. Ini kenapa jok motornya lo hancurin juga? Biar dia nggak bisa duduk lagi, Mas, di motor saya. Allah Akbar. Biar kamu nggak bisa boncengin aku, terus kamu aku. Ih, kamu jaga ya, rame ini malu. Kamu udah sering megang aku, nggak usah megang lagi. Arbi Tiger. Waduh kacau nih. Ini masa orang ngancurin motornya sendiri, aneh loh. Kan kamu? Ini kan Udah hancur-hancuran motornya. besar. Dirakit lagi pulang-pulang. Ini siapa lagi? Tigor, dia Juna juga nggak ngaku kalau dia Oke. udah melakukan hal yang tidak senonoh sama dia. Oh iya. Boleh saya pinjam swimming ball saya?
Iya, iya. Nah, saya ingin merasakan apa yang ada di dalam tubuhmu. Oh, suaranya nyaring sekali Mas Uya. Artinya apa tuh, Gor? Saya merasakan Juna ini terlihat lihai memainkan kata-kata untuk membuat wanita menyukainya. Enggak, Mas Uya, enggak. Kadang-ada dia, Mas Uya, kadang-ada. Sebentar. Tidak hanya itu saja Mas Uya. Kelebihannya Juna ini yang membuat dia gampang memanfaatkan wanita. Untuk apa? Jelas untuk keuntungan pribadinya Mas Uya. Gini ya Mas Uya, ini semua tidak betul yang dia terawang ke saya. Saya bisa buktiin semuanya kok bahwa ini nggak betul. Relaksasi aja. Tadi lo bilang juga dia nggak betul tuh cewek lo. Ya emang nggak betul, saya dijebak sama dia. Oke. Dan terawangan dia pasti salah itu Mas Lah Uya. nggak mungkin. Oke Arbi, kita buktikin aja Bi. Oke. Ayo Bi. Oke, ini motornya sih Pak. Motor ini si Motor ceweknya. ini. Sayang banget. Tapi Bu Juna sering boncengan naik motor ini. Oh, boleh, boleh dekat motornya? Ini maksudnya buat apa deket? Kan di sini juga bisa. Tuh joknya di belakang tuh Bi, joknya Bi. Di joknya aja. Tuh joknya di belakang Bi udah dicopotin sama dia. Oh, dicopot. Iya iya iya. Oke. Suruh naik aja Bi di bonceng belakang. Ini. Oke, kamu duduk dulu. Enggak apa-apa di situ aja. Oke, sekarang kamu lihat ke depan dulu. Oke, relax dulu, tenang. Apapun yang kamu lihat di depan sana, oke, biarkan itu menjadi titik fokus kamu. Oke, biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, kamu semakin lama tuh semakin fokus pada titik tersebut. 1, lebih fokus dari sebelumnya. 2, membuat kamu lebih tenang dan nyaman. Dan 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi dan apapun yang terjadi nanti, oke, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan fakta yang terjadi di masa lalu dan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke. Juna, sebenarnya hubungan kamu sama Tiwi itu gimana sih dulu sih? Sebenarnya saya udah lama tahu Tiwi kalau dia suka sama saya. Terus? Ya makanya saya manfaatin dia aja. Oke. Terus kayak apa Tiwi orang ini? Tiwi ini kan orangnya, ya maksud saya orang dari kampung. Ya pasti gampang dibegoin. Jadi saya puji-puji dia dikit aja, dia udah kegeeran. Saya deketin Tiwi biar saya bisa hemat uang ojek bulanan saya. Oh. Ya. Berarti ojek langganan. Jadi kamu selama ini cuma manfaatin aku doang. Tenang. Emosi Mas, cewek bebas. Orang nih. Oke, ini bukan motor, Mbak. Kelakuannya Oh iya. Oke, terus habis itu? Ya kan lumayan Mas Uya, bisa hemat 400.000 sampai 500.000 lah. Bulan. Ya. Terus yang soal Dasar tadi tuh kere. yang tadi Tiwi bilang dia hamil 2 minggu itu, telat 2 minggu. Masalah yang tadi dia bilang nih, dia aslinya mah saya sadar. Oh, Wah. sadar. Lu nggak ngabur? Sadar. Saya pura-pura mabuk aja Mas Uya. Dan saya pikir dia kan juga masih perawan, pasti nggak bakal mau kan. Ternyata udah nggak. Oke. wow. Kayak kalian aja. Tenang. Tapi kalau soal telat 2 minggu gak? Soal telat 2 minggu. Dan kalau soal dia telat 2 minggu, saya juga baru tahu. Saya kaget juga kalau Tiwi itu beneran hamil. Ya masa iya saya harus nikahin cewek kampung? Kayak Tiwi gitu tuh. Aha. Rambutnya aja banyak telur kutunya, Mas. Nggak ada ya Mas Uya, nggak ada. Tenang, sabar. Ya, selain rambutnya banyak kutunya, keteknya juga banyak ketombenya, Mas. Gila nih cowok nih. Edan. Ketombean. Iya, Mas. Oke. Bi, sabaran Bi.
Oke, Juna, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan... Aku? Hah? Apa sih? Kamu tuh udah malu-maluin aku. Malu-maluin aku banget kamu ya. Hah? Kamu bilang ketek aku ketombean, kamu aja sering diem, Mas. Oke, Juna, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan... Malu-maluin aku banget kamu ya. Hah? Pakai selama ini pura-pura mabok cuma buat aku. Ya aku sadar sih aku emang seksi. Apa? Gak suka? Berisik banget ya, Pas. Boleh milih nggak, Mas? Kenapa? Ini nomor 5 boleh juga tapi ya. Kayaknya harusnya kamu pegang-pegang dia, bukan aku ya. Apa sih? Nggak usah megang-megang. Oke, Tigor. Iya, Mas. Gimana Tiwi ini sebetulnya gimana sama si Juna ini? Saya ingin merasakan getaran yang ada di tangannya Tiwi. Coba aku pinjam tanganmu. Oke? Gimana Tiwi ini ada apa sama Juna? Tiwi ini kelihatannya dia benar-benar menyukai Juna. Dan itu aja Mas Uya, dia itu rela melakukan apa saja untuk Juna. Tapi sepertinya ada sesuatu yang sedang ditutupin sama Tiwi, Mas. Wah. Sesuatu apa? Enggak kok. Saya beneran sayang, saya suka. Sesuatu yang ditutupi oleh Tiwi. Iya. Sesuatu Ya, apa? penasaran nih. Ya, lo yakin nggak ada yang ditutupin kata Tigor? Enggak. Hah? Saya memang tuh cuma tukang ojek yang suka sama Mas Juna. Nggak ada yang satu tutupin. Nggak mungkin. Saya ngerasain jelas ada yang kamu tutupin di sini. Nggak ada. Oke. Arbi, gimana Bi? Oke, kita relaksasi aja. Tiwi. Relaksasi aja. Boleh minta kursi? Nah, ini siapa? Siapa lagi? Kamu kurang. Bu. Ibu jangan main tampar-tampar aja. Kamu bikin malu. Ngapain kamu di sini? Hah? Mbak Ibu siapa? Saya Ibu Tiwi. Ibunya Tiwi. Bapak? Bapak lagi? Saya suaminya dia. Lah. Dari kamu selama ini udah nikah sama dia. Bentar. Bapak, ini siapa ibunya? Saya ibunya. Ini bapaknya? Saya bapak. Ini suaminya Tiwi? Saya suaminya, Mas. Hah? Iya apaan sih? Oh, Dek, manggilnya Dek. Emang gue adek lo. Masalahnya apa? Kenapa, Pak? Aku ini kurang apa? Kurang ajar. Aja. Duit udah aku kasih. Udah aku kasih duit lo. Motor aku beliin. Ini motornya, Pak. Oh, ini motornya? Jadi kamu bawa motor yang udah aku beliin buat kabur bawa ke sini? Gitu? Udah hancur tuh, Pak. Dihancurin sama dia sendiri, Pak. Kamu ini gimana sih? Aku ini harus apa? Allah! Aku ini beli motor mahal loh. Ini kamu hancurin kayak begini? Aku tuh mau kamu cerain aku. Kamu tuh jangan bikin malu. Kamu udah punya anak. Kamu malah kabur. Apaan sih? Udah punya anak juga. Kamu udah punya anak. Lo diem. Dek. Aku ini berjuang mati-matian loh. Aku kumpulin di rumah itu buat beli apa? Aku ngumpulin daging. Aku motong-motongin buat aku jual lagi ke pasar. Aku malu ya, punya suami udah tua, jelek, tukang jagal. Tukang jagal? Iya, Tukang jagal gimana? potong daging. Daging sapi. Di kampung lagi. Dan ibu jangan nuntut aku pulang kampung. Aku punya anak, memang aku punya anak. Tapi kan itu tanggung jawab ibu, bukan tanggung jawab aku. Ya, nggak boleh ada itu kamu dong. Gimana sih? Maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Tanggung jawab ibu. Anak kamu tapi tanggung jawab ibu kamu. Iyalah. Gimana ceritanya sih?
Mas, selama ini hidup aku nih, aku ngerasa aku cuma dimanfaatin sama ibu aku. Terutama ibu aku dari kedua orang tua aku. Selama ini aku kerja, uang selalu aku kasih ke ibu. Jadi dia maunya aku gimana? Kan dia yang nyuruh aku nikah juga, yang jodohin aku sama laki-laki hidung tua ini. Dompetnya gimana sih kamu? Kamu jangan kurang ajar. Jadi, kamu dipaksa nikah sama ibu kamu sama laki-laki ini. Iya, Mas. Kamu punya anak dari dia. Iya. Ya berarti kan kalau kayak Kamu gitu. pergi, anak kamu tinggalin. Iya lah. Terus kenapa? Apa salah saya? Ingat anak kamu di rumah itu. Loh, Nungguin kamu. yang nyuruh saya nikah sama bapak siapa? Ibu saya. Ya itu tanggung jawab ibu saya. Berarti Kamu kan udah setuju loh. Tapi kamu punya anak dari dia, berarti kamu mau dong? Ya saya dipaksa Mas sama ibu saya. Bohong, Mas. Kok bohong? Aku tuh dari awal udah jijik yang lihat kamu. Laki-laki kok kayak gitu kumisnya dasar. Gak boleh begitu kamu. Bapak ngapain sih ikut segala? Gak boleh kamu Lagi ngomong sakit gitu. juga malah ikut ibu. Ibu juga. Kayaknya jaga anak. Cucu lu, Bu. Tuh yang makin kurang ajar sama orang tua. Allah, ayo pulang. Enggak mau. Semenjak kamu di kota, kelakuan kamu kok jadi begini? Ya salahin ibu, Pak. Ini semua tuh karena ibu. Kamu kenapa nggak ngerawat anak kamu? Anak saya bapaknya. Itu anak kamu juga loh. Pokoknya mau itu anak saya nggak mau tahu. Saya mau cerai, Mas. Ya. Kamu jangan macem-macem kamu ngomongnya. Alah, macem-macem, Mas. Kamu urus aja anak kita. Michael Kodir. Hah? Michael Kodir? Saya minta cerai, pokoknya. Saya nggak mau tahu. Kamu jangan ngomong macem-macem loh. Saya mau nikah sama Mas Juna. Siapa ini? Karmin. Dengan siapa? Karmin kamu. Ini selingkuhan kamu? Tenang. Jangan ya, jangan apa-apain. Kamu boleh ribut begitu. Bikin malu aja. Sabar. Tapi Pak, saya nggak mau tahu. Kalau dia minta cerai sama saya nggak mau tahu ganti traktor yang udah saya kasih, sawah yang udah saya kasih 2 petak itu, saya nggak mau tahu, harus ganti. Gak begitu, Karmin. Itu sudah terjadi, ya sudah. Kenapa kamu menuntut itu lagi? Namanya aja Karmin, Nora. Udah, kamu sabar. Namanya Karmin Bapak ya? sih, Bu? Nggak mau. Namain Wiwi. sama bapakku namanya Karmin, Pak. Ibu kamu, aku ini juga calon ibu, Mas. Maksudnya gimana? Ya hamil Pak. Aku nih hamil, Bu, posisinya. Jadi aku juga harus cerai dari Mas Karmin. Orang tua Kita itu udah nggak pernah 3 bulan loh. Tiga bulan loh. Sabar. Aku udah nggak pernah begini sama kamu. Ya terus gimana? Kamu ini hamilan siapa jadinya? Harus aku kasih tahu. Oke, tenang. Kamu kasih tahu anak. Bapak nanya kan? Hamil anak siapa? Jujur. Kasih tahu anak siapa? Anak dia. Anak Mas ya? Saya ya? Ternyata Mas. Kamu! Bukan Pak. Bukan. Anak kamu nunjuk saya. Tunjuk siapa tadi? Maksud saya ini. Ya ke saya dari sini sih. Bukan saya. Nah, Dia ngada-ngada, Pak. Ngada-ngada. kamu harus tahu. Kamu jangan macam-macam. Diam! Michael Kodir, siap. Tenang. Jadi Diam! Tenang! heran. Permasalahan ini bisa dibereskan. Tenang kamu. Tapi dia udah hamilin nggak? Iya, Ya, itu mana? nanti saya mau bicara dengan dia. Ya, Pak. Sabar Pak. Sudah sini kamu. Oke. Ya udah. Tapi kamu bener nggak ngambilin tuh? Tanya, Bapak yang nanya. Benar kamu mengamili aku, Mas. anak saya. Tiwi. Ngaku nggak? Enggak, Pak. Hah? Itu cuma ngada-ngada, Ya Pak. udah, Tiwi relaksasi. Oke, Tiwi, duduk di sini lagi. Mau ngapain Mas? Saya disuruh apa? Ya duduk aja di sini.
Oke, Tiwi, sekarang fokus ke depan dulu. Udah, tenang. Oke, apapun yang terjadi ketika kamu melihat sesuatu yang ada di depan mata kamu, oke, semakin nyaman dan semakin rileks, dan biarkan gerakan jam tersebut ke kiri dan ke kanan membuat diri kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman dan sebagainya. Dan biarkan nanti apapun yang terjadi pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan... Oke, Tiwi. Apa benar kamu sedang hamil anak Juna? Bener Mas Uya. Benar. Iya. Karena setelah saya tidur sama Juna, sampai saat ini saya belum datang bulan. Wah. Tapi kamu udah tes hamil belum? Tes pack belum? Kalau tes belum Mas. Tapi karena saya udah telat 2 minggu, udah pasti saya hamil lagi Mas. Wah, lu ya. Kan belum tentu saya. Ya, tenang Pak. Oke. Terus kamu kan udah punya suami, udah punya anak di kampung. Tapi kenapa kamu nggak mau pulang? Saya capek Mas sama hidup saya. Kenapa? Saya sebagai anak cuma merasa dimanfaatin buat kebahagiaan orang tua saya. Oke. Sebenarnya saya nggak mau Mas dinikahin sama Mas Sukarmin itu. Tua, jelek. Kalau tidur aja ngoroknya keras banget. Oh. Terus? Saya juga tahu Mas, kalau Mas Sukarmin ini adalah dulunya mantan ibu saya waktu ibu saya masih SMA. Enggak Mas, Tiwi jangan Sukarmin? bohong Tiwi. Sukarmin dulunya mantan ibunya. Enggak. Enggak, Mas. Enggak, Tenang. Tiwi, kamu kok kurang ajar sih? Kita tanya dulu Pak, tenang Pak. Kita tanya dulu. Maksudnya gimana? Saya juga tahu kalau Mas Sukarmin ini dulunya mantan ibu saya Mas, waktu ibu masih SMA. Wah. Makanya ibu ngotot banget buat saya nikahin Mas Sukarmin, apalagi pas tahu istrinya udah meninggal. Enggak Pak, bohong Pak. Terus habis itu apa yang membuat kamu nggak mau pulang? Kamu cuma itu doang atau bagaimana? Ya nggak itu doang, saya juga pernah lihat Mas Sukarmin masuk ke kamar ibu saya Mas waktu bapak pergi ke sawah. Mas, Ya. Terus. Saya nggak mau bilang aja ke bapak karena kasihan bapak tahu ibu selingkuh sama suami saya. Astagfirullahaladzim, jadi kamu berdua. anak dulu, Pak. Oke. Ngomong apa sih? Buktinya. Jadi itu yang membuat kamu kabur dari rumah. Iya, makanya saya milih kabur aja deh Mas dari rumah. Lagian nggak ada yang sayang sama saya Mas. Oke, Bi, sadaran Bi. Oke, Tiwi, saya kembalikan pada hitungan ketiga. 1, 2, dan action. Ibu Enak banget sih. Kamu berdua kok jadi marah? Enggak Pak. selingkuh ya, berdua di belakang saya. Astagfirullahaladzim, bagaimana ini? Enggak Pak. Kamu jangan percaya omongan Tiwi. Yang bener dong kamu. Jangan ikut campur ya, kamu ya. Kenapa, Pak? Jangan ikut campurin. Kamu. Sabar. Pak, kenapa? Dia ada main dengan istri Iya, Bapak nggak apa-apa, Pak. Enggak Pak. Saya enggak. Bohong Pak. Jangan. Percaya sama Tiwi. Satu nafas, Tidak, Pak. Tenang, kalian Pak. itu berdua sudah teman SMA. Jujur aja Bu. Sekarang gini. Kamu Ibu bener nggak yang dikatakan Tiwi sekarang ini? Ibu berani nggak direlaksasi? Hah? Ibu direlaksasi. Enggak Pak. Udah. Berani nggak direlaksasi? Ya, Biar tahu semuanya, Bu. kamu harus jujur. Enggak bener Pak. Udah Coba, kamu. Tigor, baca ibunya, Ur. Ya maksudnya. Ya Bapak tenang udah. Bapak lagi sakit. Jangan percaya omongan Tiwi ya. Apa, Aku Gor? nggak percaya lagi dengan kamu. Karmin, kamu jujur. Jujur. Tigor. Sebentar mas, saya ingin merasakan aura apa yang berada di tubuhnya ibunya. Boleh saya minta cat air? Saya pinjam tangannya ibu. Sama apa Mas? Anda. Tangan saya. Ya. Saya ingin merasakan, saya ingin ngecek apakah Anda selingkuh atau tidak. Bentar. Coba kalian satukan tangan Anda di sini.
Lakukan terus. Bapak lihat kan? Saya di sini merasakan sesuatu, tapi saya ingin mencoba lebih detail lagi. Coba kalian usapkan tangan ini ke wajah Anda. Ya harus diusapkan. Ya harus biar cantik. Semua. Buat bukti, Bu. Ya semua, Bu. Nah, warnanya sama, padahal tadi saya mengoleskan warna yang berbeda, Mas. Berarti di sini saya menentukan terawangan saya merasakan dan saya mengetahui ada aroma perselingkuhan yang sudah lama disimpan di sini. Wah, coba Arbi relaksasi kali Bu ya. Bu Tiwi, duduk di sini. Ini nggak mungkin, Mas. Mas ini bohong, Mas. Bapaknya nyuruh relaksasi di sini, ibunya dulu. Mas, saya nggak melakukan, Iya, Mas. kita ngobrol aja. Saya nggak mungkin mau sama orang hitam jelek begitu, Mas. Nggak apa-apa, kita duduk aja dulu. Duduk aja di sini, Bu. Oke. Bu. Ya. Iya, oke. Hati-hati ya. Oke, Ibu, boleh lihat ke depan sana? Oke, sekarang fokus ke jam di depan mata Ibu. Secara perlahan, jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, membuat Ibu tetap nyaman dan rileks, dan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih nyaman. 2, sangat rileks sekali. Dan 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka mata Ibu. Dan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya kepada Ibu, Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan fakta yang terjadi di masa lalu Ibu. 1, 2, dan 3, tetap membuka mata Ibu. Ada hubungan apa ya dengan Sukarmin, Bu? Sukarmin memang cinta pertama saya, Mas, waktu muda. Wah. Terus? Tapi keadaan yang memisahkan kita, Mas. Gimana ceritanya, Bu? Ketika Sukarmin dipaksa menikah wanita lain, pilihan ibunya, kita berdua menjalin hubungan secara diam-diam. Oke. Terus? Tapi saya sadar tidak bisa memiliki Sukarmin seutuhnya, Mas. Nah. Makanya saya akhirnya menikah dengan ayahnya Tiwi. Dan akhirnya lahirlah Tiwi, Mas. Oke. Terus? Terus istrinya Sukarmin meninggal karena sakit 3 tahun yang lalu. Makanya saya paksa Tiwi untuk menikah dengan Sukarmin. Ya, walau saya nggak bisa memiliki Sukarmin seutuhnya, setidaknya anak saya bisa memilikinya, Mas. Wah. Terus setelah anak Ibu menikah sama Tiwi menikah dengan Sukarmin? Setelah menikah, saya jadi sering ketemu sama Sukarmin, Mas. Hasrat saya jadi menggebu-gebu sama Sukarmin. Jadi setiap ada kesempatan rumah sepi, saya sama Sukarmin melepas rindu, Mas. Ketika Sukarmin dipaksa menikah wanita lain, pilihan ibunya, kita berdua menjalin hubungan secara diam-diam. Oke. Terus? Tapi saya sadar tidak bisa memiliki Sukarmin seutuhnya, Mas. Nah. Makanya saya akhirnya menikah dengan ayahnya Tiwi. Dan akhirnya lahirlah Tiwi, Mas. Oke. Terus? Terus istrinya Sukarmin meninggal karena sakit 3 tahun yang lalu. Makanya saya paksa Tiwi untuk menikah dengan Sukarmin. Ya, walau saya nggak bisa memiliki Sukarmin seutuhnya, setidaknya anak saya bisa memilikinya, Mas. Wah.
Terus setelah anak ibu menikah sama Tiwi menikah dengan Sukarmin? Setelah menikah, saya jadi sering ketemu sama Sukarmin, Mas. Hasrat saya jadi menggebu-gebu sama Sukarmin. Jadi setiap ada kesempatan rumah sepi, saya sama Sukarmin melepas rindu, Mas. Kumisnya Sukarmin itu loh, Mas, yang bikin saya bergairah. Saya jadi ingat terus sama dia, Mas. Dia suka banget loh, Mas, sama jempol kaki saya dia. Sementara bapaknya Tiwi udah nggak bisa naik, Mas. Dia kan udah mas sakit-sakitan. Kalau Sukarmin tuh senyumnya itu bikin saya deg-degan loh, Mas. Apa senyum? Saya juga bingung, Mas. Perasaan saya itu seperti apa ke Sukarmin. Yang pasti saya nggak bisa lupa sama dia, Mas. Ya saya tahu kalau ini cinta terlarang. Ya namanya perasaan ya, Mas. Kita juga kan nggak bisa menolak perasaan kita. Perbandingan Sukarmin sama bapaknya Tiwi mah ibaratnya mah kayak jempol sama kelingking, Mas. Jempol kayak sama kelingking. Mak, tuh. Maksudnya apanya tuh? Itunya loh, Mas. Mas harus dijelasin. Oh. Ya udah Bi, sadarin Bi. Oke, Ibu fokusnya ke depan. Pada hitungan ketiga, kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Coba. Pak, tenang, Pak. Pak. Ambulan, Pak, panggil ambulan, Pak. Mas, ambulan, Mas, tolongin, Mas. Pingsan. Tolong bawa ke rumah sakit, Pak. Tolong bawa ke rumah sakit, Pak. Tuh, Vin, angkat Vin. Pak, tolong bawa ke rumah sakit, Pak. Bawa bapaknya, bawa. Ikut. Ibu, ikut. Coba, ambulan. Wah, gimana nih? Hah? Dia pegang-pegang jantung tadi. Ya, udah dibawa ke rumah sakit? Udah aman. Udah bawa ke rumah sakit ya? Udah aman kan? Oke. Udah aman. Ya. Sekarang nih motornya juga gimana nih? Ya diangkut aja ini kayaknya. Bukan masalah motor Mas ya. Ini jadi acara cari jodohnya tetap lanjut. Nah sekarang saya tanya nih, lo masih mau lanjut cari jodoh gak gue tanya? Ya gue sih mau. Sekarang gue tanya sama cewek-cewek nih. Ya Sekarang udah. gue tanya nih sama cewek-cewek di sini ya. Saya aja yang nanya Mas ya. Oke. Gimana? Kalian masih tetap mau sama aku? Gua juga sebenarnya nggak mau sama kalian semua. Enggak, kalian. Denger ya, gue juga sebenarnya nggak mau sama kalian semua. Cewek-cewek. Intinya sekarang lu nanya langsung, mereka udah nggak ada yang mau kan? Kalian semua tuh bukan tipe gua sebenarnya. Jadi nggak level. Tapi bentar masuk ya. Ya nomor 13 oke lah. Apa-apaan sih lu? Udah, mendingan daripada ditampar lagi lo pergi dah udah dah. Di bawah gotong aja. Udah keluar. Udah keluar.
Oke. Kehidupan memang kadang-kadang tidak bisa ditebak, ya kan? Itu adalah rahasia. Namun rahasia itu semua bisa terkuak di sini, ya. Dan semua jodoh pasti akan tiba pada waktunya, ya. Kita akan terus cari jodoh di episode berikutnya. Saya Uya Kuya. Saya Arbi. Dan saya Tigor. Sampai ketemu lagi di Garis Tangan.